Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya AI bisa jadi semacam co-pilot super buat para akademisi. Tujuannya bukan buat gantiin Anda, sama sekali bukan, tapi buat bikin kerjaan jadi lebih cepat, lebih tajam, tanpa ngorbanin kualitas. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 area utama yang bakal kita bedah. Pertama, kita lihat dulu apa sih untungnya pakai AI. Terus, kita intip toolkitnya, alat-alat apa aja yang oke. Lalu, kita praktekin langsung buat riset. Nggak lupa, kita bawa juga ke ruang kelas. Dan yang paling penting, kita bakal ngobrolin soal etika dan gimana cara mulainya. Lengkap kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih sebagai dosen atau peneliti kita mesti peduli soal AI? Yuk kita lihat manfaat dasarnya. Kita semua tahu lah ya, jadi akademisi itu rasanya kayak dikejar deadline terus. Ada riset, ngajar, administrasi, belum lagi ngejar publikasi. Pusing kan? Nah, gimana kalau ada cara buat sedikit bernafas? Disinilah AI masuk sebagai solusi buat balikin aset kita yang paling berharga, waktu dan fokus. Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Ada 4 pilar utama. Pertama, efisiensi. Bayangin deh kerjaan kurasi literatur yang biasanya makan waktu berhari-hari, sekarang bisa kelar dalam hitungan jam. Gila kan? Kedua, kualitas. AI ini bisa jadi teman sparing buat validasi ide. Atau jadi editor pribadi yang bikin tulisan kita makin tajam. Ketiga, akses. Butuh rangkuman dokumen 100 halaman dalam 5 menit? Bisa. Butuh gambar buat presentasi dadakan? Bisa juga. Dan yang terakhir, personalisasi. Ini keren banget buat di kelas. Kita bisa kasih feedback yang lebih spesifik ke tiap mahasiswa sesuai level mereka. Oke, manfaatnya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya, pakai apa? Nah, kita masuk ke bagian kedua, kita bakal lihat daftar senjata atau toolkit AI yang udah dipilih khusus buat kebutuhan akademis. Anggap aja ini kotak perkakas digital Anda. Nggak perlu dihafal semua kok. Kuncinya adalah tahu mana yang pas buat kerjaan apa. Misalnya, buat riset mendalam, perplexity sama konsensus itu juara banget. Kenapa? Karena mereka ngasih jawaban plus sumber akademisnya langsung. Nah, buat nulis atau editing, ada ChatGPT atau Notion AI yang bisa bantu bikin draft awal. Terus lihat deh bagian media, ini favorit saya. Nggak perlu jago desain buat bikin infografik keren, tinggal serahin aja ke Canva Magic Design. Intinya the right tool for the right job. Nah, sekarang bagian serunya nih, kita gabungin semuanya. Di bagian 3 ini, kita akan lihat gimana alat-alat tadi bisa dirangkai jadi satu alur kerja riset yang wow, super efisien, dan yang paling penting, tetap etis. Ini dia, alur kerja idaman para peneliti. Langkah 1, Anda ngobrol sama ChatGPT buat brainstorming ide. Langkah 2, pakai Perplexity buat cari literatur yang relevan. Begitu dapat, langsung simpan di Zotero. Terus, minta Notion AI buat bantu ngerangkum artikel-artikel tadi. Pas nulis, sitasi, otomatis masuk pakai Zotero. Nah, ini langkah terakhir yang paling krusial. Dengerin baik-baik ya. Proofreading boleh dibantu AI, tapi verifikasi fakta dan sitasi itu 100% tanggung jawab kita sebagai manusia. Jangan pernah dilepas. Oke, ini kedengarannya bagus di atas kertas ya kan? Tapi seberapa cepat sih emangnya? Yuk kita coba tantangan gila. Gimana kalau kita coba bikin draft satu bab buku cuma dalam 30 menit? Mungkin nggak ya? Dan ini dia breakdown-nya. Menit 1-5 kita tentuin fondasinya. Topik, audiens, pertanyaan kunci. Lanjut, menit 6-10 bikin outline-nya. Menit 11-20 kita ngebut cari referensi dan tulis draft kasarnya. Terakhir, 10 menit sisanya buat rapi-rapiin, edit, dan finalisasi sitasi. Ingat ya, tujuannya bukan bikin karya sempurna, tapi bikin draft pertama yang solid dengan kecepatan yang luar biasa. Ini ampuh banget buat ngelawan yang namanya writer's block. Oke, riset udah. Sekarang kita pindah topi dari peneliti jadi pengajar. Soalnya AI ini nggak cuma buat nulis paper, tapi juga bisa merevolusi cara kita mendidik. Yuk kita masuk ke bagian 4, inovasi di ruang kelas. Coba lihat deh perbedaannya, kontras banget. Sebelum AI, kita bisa berjam-jam bikin RPP, kuis, atau rubrik, benar kan? Nah, setelah AI, kita bisa generate soal HOTS atau studi kasus yang relevan dalam hitungan menit. Sama juga soal feedback ke mahasiswa. Yang tadinya numpuk dan telat, sekarang bisa otomatis dan instan. Efeknya apa? Waktu kita sebagai dosen jadi lebih banyak buat interaksi yang lebih bermakna sama mahasiswa. Dan ini beberapa contoh praktisnya. Kita bisa misalnya bikin simulasi roleplay pakai chatbot di kelas. Atau bikin video penjelasan singkat pakai Pika atau Lumen 5, tanpa perlu jadi ahli video editing.
Bahkan untuk evaluasi, AI bisa bantu kita bikin rubrik penilaian yang deskriptif dan objektif. Keren banget kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir dan jujur ini mungkin bagian yang paling penting. Teknologi secanggih ini datang dengan tanggung jawab besar. Jadi kita harus banget ngomongin soal pagar pengaman etisnya plus langkah-langkah nyata buat mulai. Intinya ada di kutipan ini. Pakai AI secara etis itu bukan pilihan, tapi keharusan. Titik. Ini soal menjaga integritas akademik kita, menghargai privasi mahasiswa, dan yang pasti memastikan bahwa kendali akhir tetap ada di tangan kita, sang akademisi. Ini dia 5 rambu lalu lintas yang wajib kita patuhi. 1. Transparansi. Jujur aja bagian mana yang dibantu AI. 2. Privacy. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah unggah data sensitif mahasiswa ke layanan pihak ketiga. 3. Hak cipta. Pastikan semua media yang dipakai itu berlisensi. 4. Akurasi. Ingat, verifikasi fakta itu tugas kita, bukan AI. Dan 5. Aksesibilitas. Pastikan ada alternatif buat mahasiswa yang mungkin nggak punya akses ke teknologi ini. Cukup teorinya, sekarang waktunya action. Nggak usah panik harus ngerjain semuanya sekaligus. Kita pecah jadi 3 langkah simpel yang bisa langsung Anda coba. Oke, langkah ketiga. Siapkan amunisi Anda. Maksudnya, bikin koleksi prom andalan, template rubrik, atau format silabus yang sering Anda pakai. Ini investasi waktu kecil di awal yang bakal ngirit banyak banget waktu Anda nanti. Langkah kedua, jadilah proaktif. Sebelum mahasiswa mulai bertanya-tanya, bikin aturan main yang jelas. Tentukan panduan penggunaan AI untuk kelas atau bahkan departemen Anda. Ini penting banget, biar nggak ada kebingungan dan semua orang punya pemahaman yang sama. Dan yang pertama, sekaligus yang terpenting. Mulai dari yang kecil. Jangan coba kuasai semua alat sekaligus, nanti pusing sendiri. Cukup pilih 2 atau 3 alat inti aja. Mungkin Perplexity untuk riset dan Canva untuk bikin materi ajar. Fokus di situ dulu semester ini. Kalau udah nyaman, baru deh nambah lagi. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal efisiensi atau kerja lebih cepat. Ini soal membebaskan kapasitas intelektual kita. Nah, dengan AI yang jadi asisten pribadi Anda, pertanyaan besarnya adalah, dengan semua waktu dan energi ekstra yang Anda dapatkan, inovasi apa, riset mendalam apa, atau proyek keren apa yang akan Anda ciptakan? Coba deh bayangkan kemungkinannya.